Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Nur Hikmah selaku guru agama Islam kelas 10-6 dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan, serta kalian yang menonton video saya ini. Nah, sebelum itu, kalian penasaran gak sih sebenarnya saya itu siapa dan saya mau ngapain sih di dalam video ini? Nah, karena tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ataya Putri Arifin dari kelas 10-6 dan nomor urut absen 8. Nah, kenapa sih saya harus membuat video ini dan apa yang akan saya bahas di video ini? Nah, sekarang saya akan membahas apa sih bank itu? Nah, bank itu terbagi menjadi apa saja, pengertian dari bank, dan di pertengahan video ini, saya akan membahas mengenai apa sih perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam videonya, maka sebelum itu saya akan memberikan kalian semua yang menonton video ini pertanyaan pembuka. Nomor 1. Nah, kalian bisa jawab dalam hati atau kalian bisa jawab langsung ya. Halo semua. Mari kita masuk ke pengertian bank. Apa sih pengertian bank itu? Bank berasal dari bahasa Prancis dari kata bagno dan bahasa Italia dari kata banco, yang artinya adalah peti, lemari, atau bangku. Nah, lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum, yaitu tempat yang aman untuk menitipkan uang atau safe keeping function. Yang kedua, penyedia alat pembayaran untuk pembeli barang ataupun jasa. Nah, dalam rangka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 ini disebutkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bentuk pinjaman maupun kredit dan lain-lain. Nah, karena saya tadi sudah menjelaskan pengertian bank, secara umum saya akan menjelaskan pengertian bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah itu sebenarnya apa sih? Apa sih perbedaannya? Nah, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam atau dari hukum-hukum agama Islam dalam skala yang luas. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan menggunakan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka. Nah, selanjutnya, prinsip bank syariah itu apa ya? Nah, prinsip bank syariah merupakan perjanjian yang dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau transaksi lainnya yang dinyatakan secara bank syariah atau sesuai syariah. Nah, kegiatan atau transaksi bank syariah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mudorobah atau pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua ada prinsip musyarakah atau pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal. Nah, yang ketiga ada prinsip murabahah atau prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat ada prinsip ijarah atau pembiayaan barang modal dengan sewa murni. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa sih perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Nah, saya akan menjelaskan apa ya. Lantas, apa sih perbedaan dari sistem keduanya? Nah, yang pertama ada di prinsip pelaksanaannya. Prinsip pelaksanaan pada bank konvensional umumnya mengacu pada peraturan nasional dan peraturan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, pada perbankan syariah secara umum mengacu kepada hukum Islam, yaitu mengaku kepada Al-Quran dan hadis dan juga fatwa ulama. Dan aktivitas keuangannya menganut hukum syariah. Kelima, ada pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank. Perbedaannya kedua adalah tujuan dan juga fungsinya. Pada bank konvensional, tujuan adalah
keuntungan dengan sistem bebas nilai sesuai dengan prinsip yang dianut oleh prinsip masyarakat pada umumnya. Sedangkan dengan bank syariah tidak hanya untuk profit atau keuntungan semata, melainkan harus berdasarkan prinsip syariah atau agama Islam. Untuk itulah beberapa produk untuk perbankan syariah biasanya menganut kerelaan dari nasabahnya dan serta tidak ada paksaan serta tolong-menolong antar nasabah. Yang ketiga adalah sistem operasionalnya. Nah, pada bank konvensional, sistem operasionalnya berdasarkan suku bunga atau berdasarkan aturan hukum nasional. Sementara itu, pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah. Sebagai contoh, jika Anda menyimpan dana sekitar 100 juta rupiah di bank konvensional dan kalian akan menyimpannya selama jangka waktu 12 bulan, maka kalian akan mendapat keuntungan sebesar 2,5%. Apabila Anda menyimpan dengan bank syariah dengan jumlah yang sama selama 12 bulan juga, maka kalian akan terikat dengan perjanjian bagi hasil 30% dengan akad mudarabah atau muqalabah yang sebagai nasabah pemilik dana atau sebagai pemilik dana tersebut. Yang keempat adalah pengawas kegiatan. Aktivitas pada bank konvensional umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris, sementara untuk bank syariah diawasi oleh berbagai lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah Nasional, dan juga Dewan Komisaris Bank. Yang kelima, perbedaan selanjutnya terletak pada hubungan antara nasabah dan juga bank. Pada bank konvensional, hubungan antara nasabah dan juga bank adalah debitur dan juga kreditur. Sedangkan pada bank syariah terdapat 4 jenis hubungan ya. Yang pertama adalah penjual dan beli, kemitraan, sewa, dan juga penyewa. Yang keempat ada pengawas kegiatan. Nah, aktivitas pada kegiatan bank konvensional umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris, sementara untuk bank syariah yaitu diawasi oleh berbagai lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Yang kelima, perbedaan selanjutnya terletak pada hubungan antara nasabah dan juga bank. Dan pada bank konvensional, hubungan antara nasabah dan juga pemilik bank. Terakhir adalah pengelolaan dana atau yang keenam. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada lini bisnis menguntungkan di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada bank syariah, pengelolaan dana harus berdasarkan aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan Islam. Sebagai contoh, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang-bidang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti pada perusahaan rokok, narkoba, minuman keras, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, setelah dari